Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah Data Analitik. Ya. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang logika pemrograman pada R. Gitu ya. Topik kita kali ini adalah function. Nah, sebelum kita belajar bagaimana bisa mengimplementasikan function pada R, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu ya bagi teman-teman yang memang baru mengenal istilah function dalam sebuah pemrograman. Dan baiknya kita bahas secara ringkas apa itu function, kegunaannya apa, dan macam-macam function itu apa aja gitu ya. Itu yang akan kita bahas terlebih dahulu. Nah, baiknya teman-teman, pada prinsipnya function adalah sebuah teknik ya dalam pemrograman apapun gitu ya. Biasanya pasti selalu ada fitur untuk membuat function yang begitu pun di R gitu. Jadi sekali lagi function ini adalah salah satu teknik dalam pemrograman termasuk pada R, bahasa pemrograman R yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa buah perintah ya, mengelompokkan beberapa buah perintah dalam sebuah modul, di mana modul tersebut akan dapat digunakan berkali-kali. Jadi gampangannya seperti ini. Misalkan kita ingin membuat sebuah program untuk dapat menghitung perpangkatan sebuah bilangan ya, ataukah kita ingin membuat sebuah program untuk bisa menghitung total gaji seorang karyawan gitu ya. Nah, tentu dalam menghitung total gaji seorang karyawan kita menggunakan beberapa macam variabel yang mempengaruhi gaji tersebut. Sebagai contoh, total gaji itu akan dipengaruhi oleh misalkan variabel tunjangan anak atau variabel gaji pokok dan variabel misalkan insentif lembur. Setiap karyawan memiliki golongan yang berbeda-beda, setiap karyawan memiliki insentif yang berbeda-beda, jumlah jam lembur yang berbeda-beda, juga memiliki jumlah anak yang berbeda-beda. Sehingga teman-teman, apabila kita membuat program ini satu persatu untuk setiap karyawan dengan parameter yang berbeda, tentu kita akan sangat kesulitan, bahkan tidak efisien ya. Karena kita harus menuliskan kode program yang berulang-ulang. Sebenarnya yang membedakan hanyalah parameternya saja gitu. Dan disinilah ada baiknya kita membuat sebuah function. Kita kelompokkan misalkan fungsi untuk mencari tunjangan anak, kita kelompokkan tersendiri gitu ya. Lalu fungsi untuk mencari gaji pokok kita kelompokkan tersendiri, fungsi untuk mencari insentif lembur kita kelompokkan sendiri. Lalu kita buatkan sebuah cara agar kita tidak perlu menuliskan kode program yang berulang-ulang untuk menghitung jumlah tunjangan anak yang berbeda-beda yang dimiliki oleh karyawan yang berbeda-beda gitu ya. Tinggal kita ganti saja parameter jumlah anaknya dan lain sebagainya. Nanti mungkin akan lebih jelas kalau sudah langsung ke contoh soal ya. Jadi mungkin gampangnya gini. Misalkan daripada kita harus menghitung tunjangan anak untuk karyawan A adalah 3 dikali 500.000. Misalkan dia memiliki jumlah anaknya 3 dan setiap anak itu akan mendapatkan tunjangan sebesar 500.000. Tentu cara menghitung banyaknya tunjangan anak adalah 3 dikali 500.000. Itu untuk karyawan A. Lalu ketika kita ingin menghitung jumlah tunjangan untuk karyawan B, kita buat lagi misalkan anak B jumlah anaknya adalah 2, berarti perhitungannya adalah 2 dikali 500.000. Bayangkan kalau kita memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak, kita akan menuliskan kode program diantaranya ada yang berulang gitu ya. Nah, dengan adanya function ini, kita cukup memanggil function yang sudah kita definisikan, lalu kita ubah parameternya, sehingga dia akan menghasilkan output sesuai dengan parameter yang kita inputkan. Kurang lebih seperti itu teman-teman nih, manfaat dari function. Dan selain itu, dengan adanya function juga,
Eh, kita dapat membreakdown sebuah permasalahan ke dalam sub-sub permasalahan yang lebih sederhana. Sebagai contoh seperti ini nih. Misalkan ada sebuah problem akan dibuat sebuah program untuk menghitung total gaji yang akan dibayarkan pada seorang karyawan. Di mana total gaji seorang karyawan akan dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikutnya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin saja dipengaruhi oleh gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan lembur, di mana gaji pokok ini tergantung lagi dari level pangkatnya gitu ya. Ya, level pangkat misalkan level 1 atau golongan 1 tentu akan mendapatkan gaji pokok yang berbeda dengan golongan 2 dan seterusnya. Tunjangan anak pun akan dipengaruhi oleh jumlah anak, tunjangan lembur juga pasti akan dipengaruhi oleh banyaknya jam lembur gitu ya. Nah, dengan manfaat function yang kedua tadi, kita membreakdown sebuah permasalahan yang besar. Permasalahan yang besarnya ini yang generalnya adalah mencari total gaji ya. Nah, kita breakdown menjadi beberapa sub permasalahannya itu kita breakdown, kita pisahkan cara mencari gaji pokoknya gitu ya. Itu adalah sub permasalahan tersendiri. Lalu menghitung tunjangan anak juga kita jadikan sub permasalahan tersendiri. Menghitung tunjangan lembur juga kita jadikan sub permasalahan tersendiri. Jadi kita pecah-pecah permasalahan tersebut menjadi permasalahan-permasalahan yang lebih kecil. Jadi daripada kita langsung menghitung total gaji, ya lebih baik kita pecah-pecah dulu total gaji itu variabelnya apa saja. Gaji pokok ya kita selesaikan dulu gaji pokoknya. Lalu tunjangan anak kita selesaikan tunjangan anak dalam sebuah modul tersendiri. Tunjangan lemburnya juga seperti itu kita pisahkan dalam modul tersendiri. Nah, setelah kita dapatkan penyelesaian dari masing-masing sub masalah ini, baru kita gabungkan untuk menyelesaikan permasalahan yang besar tadi, yaitu total gaji. Jadi di mana total gaji adalah gaji pokok tambah tunjangan anak tambah tunjangan lembur. Ya. Nah, inilah gambaran atau ilustrasi dari manfaat menggunakan function dalam sebuah pemrograman ya. Jadi ada dua secara prinsip manfaat function tadi teman-teman. Yang pertama apa saja? Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah mengelompokkan baris-baris program ya dalam suatu modul sehingga nanti modul itu bisa kita gunakan berkali-kali, tinggal kita ubah saja parameternya ya daripada harus membuatnya dari awal semua gitu. Lalu manfaat yang kedua, kita bisa membreakdown function, membreakdown sebuah permasalahan yang besar menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil, dan setiap sub masalah itu kita buatkan fungsinya sendiri-sendiri gitu ya. Sehingga ketika kita nanti membaca program juga akan lebih mudah dipahami karena sudah kita pecah-pecah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil gitu ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, format umum function. Jadi secara umum function itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada function yang tanpa parameter dan ada function yang dengan parameter. Tapi kita akan sangat jarang membuat program atau membuat function yang tanpa parameter gitu ya. Dan inilah kehebatan function adalah dengan kita cukup merubah parameternya saja lalu kita bisa menghasilkan output yang berbeda-beda ya dengan modul yang sama gitu ya. Tapi nggak apa, kita juga akan belajar nanti bagaimana sih function tanpa parameter dan function dengan parameter. Nanti teman-teman biar bisa membedakan gitu ya. Nah, formatnya seperti ini teman-teman. Kita tuliskan terlebih dahulu nama functionnya. Mohon maaf ada suara motor gitu lewat. Kebetulan saya ini merekamnya di garasi rumah saya gitu. Dan di sebelahnya itu jalan umum gitu ya. Jadi mohon maaf apabila teman-teman nanti mendengar suara-suara yang yang mengejutkan gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Function tanpa parameter. Jadi cara membuat formatnya adalah tulis terlebih dahulu nama functionnya apa. Sebagai contoh tadi, misalkan nama functionnya adalah tunjangan anak, gitu ya, tunjangan dot anak. Lalu kita tuliskan kata kuncinya yaitu function. Ya, lalu di dalam blok ini yaitu diawali dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Disitulah kita akan menuliskan statement-statement kita. Jangan khawatir kalau teman-teman masih kebingungan, kita akan nanti lihat contoh soalnya ya, contoh programnya, jadi nanti akan lebih paham gitu. Lalu function dengan parameter, jadi ada dua buah function tanpa parameter dan function dengan parameter. Dan function dengan parameter ini formatnya seperti yang bisa teman-teman lihat ya. Sama, kita tentukan dulu nama functionnya. Hanya saja di sini yang membedakan kita juga harus detailkan parameter-parameternya. Sebagai contoh tadi, kita ingin membuat function
untuk menghitung tunjangan anak. Berarti parameternya adalah sesuatu yang mempengaruhi jumlah tunjangan anak, yaitu jumlah anak kan, berarti parameternya adalah jumlah anak. Sehingga nanti kita tinggal merubah jumlah-jumlahnya saja, sedangkan blok program di dalam ini tetap sama gitu ya. Sehingga kita tidak perlu menuliskan berulang-ulang, tinggal cukup panggil function dan merubah parameternya, nanti kita akan menghasilkan output yang berbeda-beda sesuai dengan parameter yang kita inputkan. Oke, sekarang kita akan langsung contoh soalnya saja teman-teman ya, untuk function yang tanpa parameter. Oke, langsung saja saya bukakan RStudio-nya ya. Oke, di depan kita ini sudah tersedia RStudio. Saya akan coba hapus terlebih dahulu semua variabel yang sudah terekam di sini agar kita bisa memulainya semuanya dari awal gitu ya. Oke, ini saya Ctrl L untuk menghapus dan saya akan close semua R file yang terbuka. Lalu kita akan membuat satu buah R file, R script maksud saya ya, sama aja. Lalu kita beri nama atau kita simpan dengan nama sini video ya, video function. Oke, nah di sini teman-teman bisa melihat sudah terbentuk satu buah file bernama video function. Oke, nah kita akan diskusikan kembali yang tadi, yaitu bagaimana cara membuat function tanpa parameter. Mari kita lihat format umum dari function tanpa parameter. Yang pertama kita tuliskan dulu nama functionnya. Ya, misalkan kita ingin membuat program hello, tapi menggunakan function gitu ya. Oke, kita buat nama functionnya misalkan adalah say hello. Say hello. Ya, lalu operator assignment, lalu keywordsnya adalah function itu sendiri. Dan karena kita sedang mempelajari bagaimana kita bisa membuat function tanpa parameter, maka di dalam sini kita kosongkan parameternya ya teman-teman. Oke ya, lalu kita buat sebuah print hello. Kita buat lagi print apa kabar? Kabar. Lagi. Halo, apa kabar guys? Oke, ini akan kita buat ya. Lalu apa yang terjadi ketika program ini kita jalankan teman-teman? Coba kita compile ya dengan menekan tombol source. Lihat di sini teman-teman ya. Hasil compile-nya sukses. Kita bisa melihat sukses karena tidak ada pesan error yang kita lihat gitu ya. Tetapi mana outputnya gitu, mana tulisan halo apa kabar guys-nya gitu, kita tidak dapatkan. Padahal kita sudah memerintahkan di dalam sini ada tulisan print. Seharusnya ekspektasi kita tentu kita mendapatkan output tersebut kan. Nah, inilah function teman-teman ya. Sebuah function tidak akan pernah bisa dieksekusi selama kita tidak memanggil function tersebut. Jadi, apa yang sedang kita lakukan adalah ini bagian deklarasi function. Baru bagian deklarasinya saja. Sedangkan agar function tersebut dieksekusi, kita harus memanggil function tersebut. Oke, kita panggil sekarang dengan memanggil namanya ya, namanya memanggil, yang kita panggil adalah namanya. Nama function ini apa? Say hello gitu ya. Nah, teman-teman, karena cara memanggil antara function dengan parameter ataupun tanpa parameter itu berbeda. Dan karena kali ini kita sedang mempraktekkan bagaimana penggunaan function tanpa parameter, maka cara memanggilnya pun adalah tanpa parameter. Ya, sekarang bawahnya ini saya clear terlebih dahulu konsolnya, lalu kita compile. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat hasilnya. Halo, apa kabar guys? Nah, sekarang kita kembali lagi ke definisi atau kegunaan dari function. Yang pertama adalah function pada prinsipnya adalah sebuah fitur ya, teknik pemrograman yang pada prinsipnya kita mencoba mengelompokkan baris-baris perintah program dalam satu buah modul, di mana nanti
modul atau fungsinya ini bisa kita panggil berkali-kali. Mari kita praktekkan. Ini kan hasilnya halo apa kabar guys gitu ya. Bagaimana kalau kita panggil berkali-kali? Say hello, say hello, say hello. Ya, 3 kali. Ya, kita panggil 3 kali. Kita tekan tombol source-nya. Dan tentu kita akan mendapatkan output apa kabar guys ya, hello apa kabar guysnya juga 3 kali gitu ya. Karena pada prinsipnya function ini dieksekusi sebanyak 3 kali walaupun kita hanya memanggil namanya gitu ya. Oke, ini adalah contoh yang sederhana bagaimana kita bisa memanfaatkan penggunaan function tanpa parameter. Nah, sekarang mari kita membuat sebuah program yang lebih menarik. Daripada kita menampilkan tulisan hello apa kabar guys, bagaimana kalau kita membuat sebuah program masih tentang say hello gitu, tapi saja kita bisa memberikan inputan. Kita bisa berinteraksi dengan pengguna program ini dengan misalkan si pengguna programnya menginputkan namanya dia, lalu nanti hello apa kabarnya akan muncul namanya dia. Oke, kita buat saja langsung ya agar teman-teman tidak bingung. Kali ini berarti adalah function dengan parameter. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, karena seingat kita belum pernah ya belajar bagaimana cara membaca inputan dari keyboard gitu ya. Agar program yang kita buat itu bisa berinteraksi dengan kita gitu sebagai pembuatnya ataupun siapapun yang menggunakan program ini. Misalkan kita ingin memberikan sebuah form seolah-olah seperti form, di mana form tersebut bisa diinputkan oleh usernya. Misalkan, inputkan nama Anda. Nanti si user akan menginputkan namanya. Lalu ketika ditekan enter, akan muncul tulisan, hello, nama user, apa kabar? Jadi dia akan menyapa sesuai dengan nama yang diinputkan. Sekarang bagaimana sih kita bisa menerima inputan dari keyboard? Oke, kita akan coba belajar. Pertama, kita tuliskan dulu labelnya ya, misalkan inputkan nama Anda gitu ya. Kita buatkan dulu labelnya, print ya, inputkan nama Anda, inputkan nama Anda. Nah, lalu teman-teman, agar ketika setelah tulisan inputkan nama Anda ini dieksekusi lalu dia bisa menunggu adanya interaksi dengan penggunanya, kita perlu membuat sebuah perintah seperti ini, read line ya. Lalu prompt seperti ini. Jadi dengan adanya perintah read line, maka seolah-olah nanti ketika program ini dikompil, dia akan menunggu apa yang kita inputkan dari keyboard. Gitu ya. Nah, namun teman-teman, apapun yang kita inputkan dari keyboard akan kita simpan dalam sebuah variabel bernama nama. Seperti itu ya. Jadi apapun yang kita inputkan via keyboard kita, misalkan yang kita inputkan adalah Jordan ataupun Son Goku ataupun Piccolo gitu, akan tersimpan dalam variabel bernama nama gitu ya. Oke, setelah kita mampu berinteraksi dengan user dan apapun yang diinputkan user kita simpan dalam sebuah variabel, barulah kita akan membuat functionnya. Sekarang adalah nama functionnya kita ganti hello nama. Oh, tadi kan hello ya, kita ganti sekarang hello nama. Lalu function. Nah, sekarang berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu adalah function tanpa parameter, sekarang karena kita ingin bisa berinteraksi dan ingin menghasilkan suatu output yang berbeda-beda, ya, maka kita harus tambahkan parameter. Parameter kita adalah nama, ya, sesuai dengan variabel ini. Lalu kita buat kurung buka, kurung tutup sebagai awal dari function dan akhir dari function. Awalnya itu adalah kurung buka dan akhirnya adalah kurung tutup. Lalu teman-teman, kita tampilkan sebuah print, ya. Lalu kita tuliskan hello.
halo. Nah, lalu nama, berarti nanti harapan kita akan muncul tulisan halo nama, namanya sesuai dengan apa yang diinputkan. Lalu apa kabar? Ya, apa kabar? Nah, tapi teman-teman, ini belum selesai. Dalam R, ketika kita ingin menggabungkan beberapa string dan variabel, itu kita tidak bisa langsung seperti ini ya. Tidak bisa langsung seperti ini. Ini adalah string, sedangkan nama ini variabel ya, yang kita ambil dari atasnya sini. Ini adalah string lagi. Jadi nama ini akan berubah-berubah sesuai dengan apa yang kita inputkan. Dan ini kita tidak bisa menggunakan cara seperti ini ketika kita ingin menggabungkan string dan variabel. Kita membutuhkan sebuah built-in function bernama paste. Ya, kita tutupkan seperti ini. Nah, oke. Jadi fungsi paste adalah concatenate kalau di Excel gitu ya, menggabungkan beberapa string dengan string yang lain atau string dengan variabel gitu ya. Oke, ini kita clear bawahnya dan lalu kita compile apakah kita sekarang sudah bisa mendapatkan output yang kita inginkan. Oke. Nah, lihat teman-teman. Sekarang muncul inputkan nama Anda. Dia menunggu sampai kita selesai menginputkan nama kita. Oke, kita inputkan nama kita misalkan adalah Piccolo gitu ya. Oh, kita enter. Oke. Kita enter. Dan apa yang terjadi? Dan apa yang terjadi? Ternyata tidak terjadi apa-apa ya. Bahkan tidak ada tulisan hello Piccolo apa kabar. Nah, ini sekali lagi diakibatkan bahwa yang kita lakukan barulah mendeklarasikan functionnya, sedangkan pemanggilan functionnya belum kita lakukan. Sekali lagi ya, kita ingat-ingat terus. Function ada bagian deklarasi. Ketika function sudah dideklarasi, tetapi kalau tidak ada yang memanggilkannya, maka bagian deklarasi itu tidak pernah akan dieksekusi. Sehingga agar sebuah function bisa dieksekusi, harus ada yang memanggilnya. Nah, kita panggil sekarang teman-teman ya. Kita panggil hello nama ya. Lalu parameternya, ingat. Cara memanggilnya sekarang karena kita mendeklarasikan function dengan parameter, tentu cara memanggilnya pun harus ada parameternya, yaitu nama. Oke, kita clear lagi, lalu kita coba lagi apakah sekarang kita sudah bisa mendapatkan output yang kita inginkan atau belum. Terus lagi Son Goku. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan hasilnya. Halo Son Goku, apa kabar? Kita Ctrl L, lalu kita compile, misalkan sekarang dengan nama yang berbeda, Piccolo. Halo Piccolo, apa kabar? Ya. Nah, inilah manfaat menggunakan function, artinya kita bisa mendapatkan output yang berbeda-beda dengan program yang sama ya. Yang kita ubah hanyalah parameternya saja. Dalam hal ini yang kita ubah parameter apa teman-teman adalah nama. Oke, itu adalah gambaran singkat tentang function ya. Tentu function ini bagi teman-teman yang baru mempelajari pemrograman akan sedikit perlu waktu untuk teman-teman bisa dengan lihai menggunakan function ini ya. Oleh karena itu, khusus materi function ini saya akan perbanyak latihan-latihan soalnya. Kita akan lanjutkan ke latihan berikutnya. Oke, kita masuk ke sesi praktikum berikutnya. Nah, mari kita baca teman-teman apa yang diinginkan di sini ya. Buatlah itu ya maksudnya. Buatlah sebuah function yang dapat menampilkan gaji pokok seorang karyawan dengan ketentuan sebagai berikut. Gaji pokok seorang karyawan ditentukan oleh pangkat atau golongan karyawan yang bersangkutan. Ya. Berikut di bawah ini adalah tabel gaji pokok seorang karyawan berdasarkan golongan. Golongan 1, gaji pokoknya adalah 4 juta. Golongan 2, 5 juta, dan seterusnya. Ya. Kita bisa menjadikan tabel ini sebagai acuan. Lalu yang diinginkan adalah program mampu menerima inputan user berupa golongan. Jadi seperti tadi, kalau tadi contoh sebelumnya adalah kita menginputkan nama kita, sedangkan kali ini adalah yang diinputkan adalah golongannya.
Lalu program ini diimplementasikan menggunakan function dengan parameter yaitu golongan. Kira-kira gimana teman-teman apa yang harus kita lakukan? Langsung saja ke RStudio. Oke, kita clearkan, lalu ini kita hapus. Kita membuat program seperti tadi ya. Jadi yang diinginkan adalah yang pertama, program mampu menerima inputan berupa golongan. Sehingga kita tuliskan dulu inputan yang diinginkan, print, inputkan golongan Anda. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana agar bisa berinteraksi dengan keyboard? Kita memerlukan sebuah function bernama readLine. ReadLine, lalu from seperti ini ya. Dan hasilnya ya kita simpan dalam sebuah variabel bernama golongan. Namun teman-teman, apapun yang diinputkan melalui readLine itu akan dianggap awalnya adalah sebagai string. Dan karena kita ingin menganggapnya sebagai angka, kita akan memerlukan sebuah function bernama sinteger. Ya. Sekali lagi, sinteger digunakan agar apapun yang kita inputkan itu akan dianggap sebagai nama. Karena kalau tidak kita convert istilahnya ke integer, maka apapun yang kita inputkan walaupun bentuknya angka, dia dianggapnya bukan angka, dianggapnya adalah tetap huruf gitu ya. Jadi karakter 2 gitu. Sehingga nanti kalau kita kalikan atau misalkan kita ingin mengalihkan angka tersebut tidak bisa kita kalikan karena masih dianggapnya sebagai karakter bukan angka. Untuk mengkonvert karakter tersebut menjadi angka, kita membutuhkan sebuah fungsi bernama sinteger. Ya. Nah, itu benar-benar bisa dipahami ya. Lalu teman-teman, setelah kita bisa berinteraksi, menyiapkan fitur pembacaan input dari keyboard, barulah kita sekarang mendefinisikan function tersebut, yaitu menghitung gaji pokok ya. Kita buat nama functionnya adalah gaji.pokok. Lalu bagaimana teman-teman function? Dan jika kita tadi baca di ilustrasinya bahwa program ini harus diimplementasikan menggunakan function yang dapat yang menggunakan parameter berupa golongan. Oleh karena itu di sini kita tampilkan parameternya yaitu golongan. Kurung awal buka dan tutup sebagai awal dan akhir dari block function. Kita siapkan. Lalu kita buat di sini hasil gitu ya. Hasil sama dengan kosong. Maksudnya apa ini hasil sama dengan kosong? Karena tadi kita punya 1, 2, 3, 4 ya, golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4 gitu ya. Nah ini hanya untuk jaga-jaga apabila tidak ada, apabila yang diinputkan oleh si user itu bukan antara 1 dan sampai 4 gitu. Misalkan dia ngawur menuliskan angka apa gitu ya, maka nanti defaultnya adalah 0 gitu ya. Oke, kita buatkan di sini if. Ya karena ini menggunakan mekanisme logical statement yang sudah kita pelajari di modul sebelumnya. Karena ini kita diberikan beberapa kemungkinan logika yang setiap kemungkinan itu mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda. Jika golongannya 1 akan mempunyai gaji pokok berapa, jika golongannya 2 akan mempunyai gaji pokok berapa. Nah, untuk bisa mengimplementasikan hal seperti ini kita perlu mengimplementasikan logical statement. Nah, if golongan sama dengan 1, maka hasil sama dengan tadi 4 juta golongan 1 ya. Tuh ada. Lalu else if golongan sama dengan 2, maka hasilnya sama dengan 5 juta. Oke teman-teman, mohon maaf ini
sebaiknya kita menggunakan konvensi dari R, yaitu assignment bukan menggunakan sama dengan, tapi menggunakan lebih kecil min gitu ya, menggunakan simbol seperti itu. Lalu ini kita copy paste saja untuk dua buah kemungkinan berikutnya. Ya, golongan 3, golongan 4, ini adalah 6 juta dan ini adalah 7 juta. Oke, lalu berikutnya kita bisa print kan, seperti itu, paste gaji pokok, sama dengan hasil. Mari kita lihat ya hasilnya. Apakah ini sudah bisa memberikan output yang kita inginkan? Jangan lupa kita panggil functionnya, karena ini hanya bagian deklarasi, dengan functionnya harus kita panggil gaji pokok lalu golongan. Oke, source golongan, kita coba dari yang terkecil ya, gitu ya, 4 juta. Lalu kita compile lagi, misalkan golongan kedua 5 juta. Misalkan golongan yang nggak ada, golongan berapa ya? 6 misalkan. Dia 0 ya, karena tidak terdefinisi gitu ya, sesuai dengan tadi, karena hanya ada 4 kemungkinan. Oke teman-teman, karena mungkin teman-teman agak sedikit terganggu dengan model output number yang diberikan oleh R dalam bentuk eksponensial, kita bisa memformatnya ke dalam angka sederhana ya, yaitu dengan memberikan built-in function, yaitu format seperti ini, format. Nah, format itu ada hasil dan scientificnya kita buat false. Jadi sebelum dia tampilkan hasilnya, kita tidak ingin menampilkan hasilnya dalam format scientific dengan eksponensial gitu ya. Oke, kita coba lagi, clear, lalu source, misalkan golongan 4 gitu ya, itu 7 juta. Oke, itu adalah pembahasan dari latihan soal kita ya. Dan teman-teman, tiba saatnya pada tugas latihan. Namun jangan jangan kalau teman-teman masih bingung gitu ya. Nanti di topik yang kedua, ini kan topik yang pertama ya. Di topik yang kedua kita akan latihan lebih banyak lagi soal gitu ya, tentang function. Nah, di topik 1 modul 6 ada sebuah latihan mandiri yang harus teman-teman kerjakan. Saya bacakan ya. Seperti biasa ya, kerjakanlah menggunakan RStudio, lalu hasilnya teman-teman screenshot dan teman-teman upload hasilnya melalui e-learning Indigo kita. Nah, apa yang harus teman-teman kerjakan? Ya, ilustrasinya ada di sini. Buatlah sebuah function yang dapat menampilkan besarnya nilai tunjangan anak dari seorang karyawan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, besar tunjangan anak adalah sebesar 500.000 anak ya. Namun, tunjangan anak hanya akan diberikan maksimal sebanyak 3 anak. Dengan kata lain, seorang karyawan yang memiliki anak lebih dari 3 tetap hanya akan mendapatkan nilai tunjangan anaknya sebanyak 3. Contohnya, misalkan, jadi gini, kalau anaknya 1 dia akan mendapatkan 500.000, anaknya 2 akan mendapatkan 1 juta, anaknya 3 akan mendapatkan 1.500.000. Kalau 4 berapa? Tetap 1.500.000, 5 berapa? Tetap 1.500.000. Jadi maksimal yang dibayarkan hanya sampai tunjangan anak yang ketiga. Lalu program mampu menerima inputan user berupa jumlah anak ya. Itu ya, karena jumlah anak inilah mempengaruhi berapa besar tunjangan anaknya. Tentu harus bisa berinteraksi dengan user dengan menginputkan jumlah anak. Program diimplementasikan menggunakan function dengan parameter yaitu jumlah anak. Nah, inilah yang harus teman-teman kerjakan. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita akan jumpa lagi di serial video tutorial berikutnya di part yang kedua, masih tentang function. Hanya saja kita akan berlatih dengan lebih banyak studi kasus. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di serial berikutnya ya. Sampai jumpa
dan selamat mengerjakan tugas gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.